Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Darmawan. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan analisa teknikal. Yang pertama kita akan bahas tentang IHSG dulu, setelah itu kita akan lihat lagi. Kurang lebih ada 4 saham yang menarik diperhatikan beberapa waktu ke depan. Untuk IHSG hari ini ditutup koreksi tipis 0,27%. Walaupun kemarin sempat ditarik closingnya, hari ini ternyata kembali mengalami penurunan. Closing hari ini 6.895, jebol area 6.900 dan area support terdekat ada potensi menguji ke kisaran 6.822 sampai area 6.787. Walaupun memang bisa kita lihat ya bahwa hari ini sebenarnya inside bar low-nya di 6875 dan low kemarin 6872. Yang artinya sebenarnya candle hari ini ada di dalam candle kemarin. Kita akan lihat ya teman-teman, apakah ini petanda yang positif dan akan kembali tes area resisten 6953 atau malah ini menjadi sebuah kesempatan untuk koreksi lanjutan bagi IHSG kita dengan turun ke area support yang ada. Secara view memang masih ada potensi mengalami kenaikan, walaupun memang setiap kenaikan akan selalu diiringi dengan penurunan. Jadi naik dan turun adalah hal yang sangat biasa di pasar saham. Dan kalau kita lihat data di rti.co.id, hari ini IHSG opennya sempat positif walaupun akhirnya terus mengalami penurunan, bahkan sempat mencetak area low 6.875 sebelum closingnya ditarik ya, menjelang closing ditarik dan close di 6895. Transaksi hari ini tercatat 9,493 triliun dengan 230 saham mengalami kenaikan, 238 ya, dan 270 diantaranya mengalami penurunan. Hari ini IHSG merah dan diikuti dengan asing net sell. Hari ini asing net sell 464 miliar. Bukan sebuah angka yang kecil, jadi kita juga harus pantau juga saham-saham yang dibuang asing. Apakah ada di area support untuk kita bisa buy on weakness atau malah ada di area resisten dan kemudian mengalami koreksi. Dan untuk saham pertama yang akan kita bahas pada video hari ini adalah saham ISAT. Saham ISAT hari ini tercatat mengalami kenaikan 3,23%, closing tepat di area resisten. Resisten hari ini ada di area 6.425 dan sebenarnya sudah tersentuh dengan high yang ada pada hari ini. Pada hari ini high-nya di 6425 dan yang menarik kalau pada perdagangan mendatang berhasil breakout dari 6425 maka ISAT ini akan mengkonfirmasi sebuah pola yaitu cup and handle. Untuk area target dari cup and handle-nya ada di area 7600. Makanya di sini kita tulis if break 6425. Untuk teman-teman yang mau buy on weakness, boleh pantau area support terdekat di kisaran 6200 ataupun area support 2 yang kita tulis di sini adalah di angka psikologis di 6000. Walaupun memang ketika gagal breakout dari 6425 penurunannya cukup lumayan sampai ke 5800. Tetapi kita akan pantau lagi apakah angka psikologisnya mampu menahan penurunan saham ISAT. Dari sisi volume juga terlihat sangat menarik karena bisa kita lihat bersama 4 hari terakhir
Setelah menyentuh 5.800, saham ISAT mengalami kenaikan yang cukup pesat. Dan kalau misalnya kita lihat teman-teman, kalau kita tarik sebuah garis Fibonacci dari low yang ada di bawah sini di 5.275 sampai ke area 6.425, maka bisa kita lihat bersama bahwa area 5.850 adalah area Fibonacci 50%, yang artinya trennya masih cukup bisa terjaga untuk kembali menguat. Walaupun memang sempat closing di bawah 5850 sebelum akhirnya kembali menguat dan dilanjutkan dengan mengalami kenaikan menuju ke area resisten. Jadi teman-teman bisa tentukan sendiri ya, mau buy on weakness atau mau buy on breakout. Silahkan dipantau untuk saham ISAT. Dan saham kedua yang akan kita bahas pada video hari ini adalah saham Bank Danamon. Saham Bank Danamon hari ini ditutup mengalami kenaikan 4,58%. Kenaikan yang cukup menarik karena bisa kita lihat bersama Bank Danamon hari ini naik dengan volume. Kalau kita lakukan analisa Bank Danamon ini beberapa waktu yang lalu memang sempat naik kencang sekali sebelum akhirnya turunnya juga tidak kalah kencang. Dan Bank Danamon sempat beberapa kali ya tertahan di kisaran area 2.870 sebelum akhirnya bisa breakout pada tanggal 7 Februari. Sebuah kenaikan yang mengkonfirmasi sebuah pola, yaitu rounding bottom, yang artinya ada potensi untuk kembali melanjutkan penguatan. Kalau kita ukur dari area 2.500 sampai 2.870, artinya masih ada potensi kenaikan sekitar 370 poin ke atas. Kalau kita tarik begini, kurang lebih ada potensi naik sampai kisaran 3.240. Walaupun memang tidak akan garis lurus naik ke atas, bisa kita lihat bersama sempat false break juga ya, artinya sempat retest area neckline sebelum akhirnya kembali melanjutkan penguatannya. Area supportnya teman-teman bisa gunakan area neckline-nya, yaitu di 2.870 sampai closing area kemarin kurang lebih di 2830. Harusnya ini menjadi sebuah kesempatan yang lumayan untuk saham Bank Danamon karena memang sudah turun cukup signifikan ya dalam beberapa waktu terakhir. Kita lihat saja jika kita ukur bersama dari high yang ada di sini 3.880 turun ke 2.500 itu sudah turun sekitar 35,46%. Jadi kalau bisa naik kembali, menguat kembali, ini menjadi sebuah hal yang sangat positif untuk pergerakan saham Bank Danamon. Tentu sebelum menyelesaikan target ke area 3.260, tentu Bank Danamon harus bisa breakout juga dari area 3.000 ataupun dari area 3.170 sebagai area resisten yang ada di sini. Hari ini closingnya di bawah dari area 3.2970, jadi kalau dikasih kesempatan sekali lagi retest area 2870, 2830 harusnya menarik untuk buy on weakness. Saham ketiga yang akan kita bahas hari ini adalah ASA. Saham ASA hari ini ditutup naik sekitar 12,36%.
Beberapa waktu yang lalu kita sempat membahas saham ASA. Ini analisa yang lalu ya. Ketika ASA sebenarnya sempat breakout 930, kita melihat bahwa ada potensi membuat rounding bottom. Walaupun akhirnya ASA-nya false break dan tertahan di area support 850. Kenaikan hari ini jelas sangat baik ya, 12,36% dengan volume yang juga sangat besar. Kalau misalnya besok melanjutkan kenaikannya, di mana memang hari ini close-nya sudah di atas area resisten, tentu ada potensi ASA kembali melanjutkan penguatannya, bisa sampai ke area, kalau kita ukur dari target kenaikannya bisa setidaknya ke 1300-an kalau besok lanjut naik ke atas. Kalau misalnya dikasih kesempatan koreksi, teman-teman boleh pantau 930 atau sampai area 900 untuk buy on weakness. Dan yang menarik, di sebelah kiri ini sudah tersedia left shoulder. Kita nggak tahu ya apakah ini akan dikasih kesempatan koreksi untuk bikin right shoulder atau ternyata ASA-nya langsung digas naik ke atas. Setidaknya potensi terdekat setelah false break dan akhirnya break dari 930 setidaknya 1190 menjadi area target yang cukup realistis untuk ASA. Kalau kemudian ASA lanjut naik sampai 1300-an, itu menjadi hal yang sangat baik yang artinya ada potensi untuk naik 30% ke depan. Jadi kalau dikasih kesempatan koreksi, teman-teman bisa buy on weakness di kisaran area 930 sampai area 900 dengan target kembali ke area 1000 atau bahkan menuju ke 1190 dan 1315. Untuk saham terakhir yang akan kita bahas pada video hari ini adalah BRPT. Saham BRPT beberapa waktu yang lalu sempat kita buatkan analisa juga, membentuk inverted head and shoulders dengan neckline di 855. Sempat gagal breakout ya beberapa kali, bahkan di tanggal 8 Februari dengan closing di 860, akhirnya besoknya kembali false. Dan akhirnya baru pada kesempatan hari ini kenaikannya cukup mantap. Target kenaikannya ada di area 970, target yang lumayan ya kalau kita ukur dari area breakoutnya 855 sampai 970, ada setidaknya potensi kenaikan 13,43%. Kalau misalnya mau buy on weakness untuk BRPT, teman-teman boleh pantau di kisaran area yaitu di 860 sampai area 850 untuk bisa buy on weakness BRPT dengan target ke 970. Dan yang menarik adalah teman-teman, kalau kita coba tarik area resisten yang ada di sini, maka sebenarnya BRPT ini juga berhasil membuat pola lanjutan. Di sini ada left shoulder, lalu di sini ada headnya. Headnya cukup besar. Dan yang di kanan ini sebenarnya bisa kita bilang adalah right shoulder. Dan tentu ada potensi untuk lanjut naik dan bahkan bisa lebih tinggi dari 970. Kalau kita ukur, setidaknya bisa kembali ke kisaran area 1000. Jadi BRPT harusnya secara short term cukup menarik. Dan kalau dikasih kesempatan 870, 860 sampai 850,
Bisa kita gunakan bersama untuk buy on weakness dengan target terdekat 970 serta kembali ke area 1000. Jadi silahkan dipantau untuk area support daripada BRPT. Jadi total pada video hari ini kita ada bahas 4 saham, dari saham ISAT, saham ASA, saham BRPT, dan saham Bank Danamon. Disclaimer on untuk semua saham yang saya sebutkan pada video hari ini bukan ajakan menjual atau membeli, bukan rekomendasi. Silakan teman-teman lakukan analisa kembali, dan kalau tidak sesuai dengan analisa teman-teman silahkan di skip dan cari saham lainnya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.